semuanya, selamat datang di kanal YouTube Iqbal. Siaran ini adalah sebuah siaran pembelajaran jarak jauh mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 8 dengan materi teks persuasif. Pada siaran kali ini, saya akan membahas garis besar dari teks persuasif dan juga saya akan membahas beberapa hal mengenai novel Coronavirus Disease 19. Anda diharapkan mempersiapkan alat tulis untuk mencatat beberapa hal penting dalam siaran ini. Anda pun diharapkan menyimak siaran ini sampai akhir karena ada pertanyaan yang harus Anda jawab pada kolom komentar dan juga pada platform atau aplikasi lain yang akan ditentukan kemudian. Pembahasan pertama adalah mengenai teks persuasif. Silahkan persiapkan diri Anda dalam waktu 10 detik. Teks persuasif adalah sebuah teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan dalam teks persuasif mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau keinginan-keinginan penulisnya. Sebagai tulisan yang bersifat ajakan, pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung mempromosikan sesuatu yang diperlukan oleh pembaca. Penulis pun dapat menambah sejumlah pendapat yang berpotensi mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya. Di dalam teks persuasif, terdapat pula pendapat-pendapat seperti halnya di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji fakta dalam teks tersebut. Baik itu pendapat ataupun fakta yang digunakan dalam teks persuasif semata-mata hanya untuk memengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu. Mungkin sedari tadi ada yang bertanya, apa itu ajakan dalam teks persuasif? Nah, yang dimaksud dengan ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak atau bisa juga disebut undangan. Ajakan dapat pula berarti anjuran dan imbauan untuk melakukan sesuatu. Jika kita ingin tahu kesimpulan dari sebuah teks persuasif, kita hanya perlu mencari tahu ajakan apa yang disampaikan oleh penulis dalam teks tersebut. Intinya, penulis itu ngajak apa sih? Teks persuasif memiliki struktur penulisan. Dibuka oleh pengenalan isu, yaitu berupa pengantar atau penyampaian masalah yang menjadi dasar tulisan. Lalu terdapat rangkaian argumen terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu. Bagian ketiga adalah pernyataan ajakan. Bagian ini adalah inti dari teks persuasif. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Lalu bagian terakhir adalah penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, atau oleh karena itu. Kaidah kebahasaan yang umum dalam teks persuasif adalah adanya bahasa-bahasa ajakan atau bujukan. Kata-kata yang dapat menandai hal tersebut. Misalnya, harus, sepantasnya, jadikanlah, jangan, sebaiknya, hendaknya, dan waspadalah. Nah, sekarang coba tulis di kolom komentar nama, kelas, dan jawaban
Untuk pertanyaan berikut, kira-kira di manakah kita akan menemukan teks persuasif dalam kehidupan sehari-hari? Silakan tekan tombol pause selagi Anda menulis dan mengirim jawaban di kolom komentar. Baik, sekarang kita akan beralih pada pembahasan yang kedua, yaitu pembahasan mengenai coronavirus. Virus corona ternyata adalah sekumpulan virus yang tergabung dalam famili yang sama. Corona bisa saja menyerang manusia dan bisa juga menyerang hewan. Jika corona menginfeksi manusia, dampak yang ditimbulkannya dapat mengakibatkan infeksi saluran pernafasan. Infeksi tersebut bisa berupa demam biasa, bahkan bisa juga menjadi seperti Middle East Respiratory Syndrome dan Severe Acute Respiratory Syndrome, atau yang biasa kita kenal sebagai MERS dan SARS. Coronavirus Disease 19 adalah salah satu dari famili coronavirus tersebut dan merupakan coronavirus yang paling baru ditemukan. Penyakit dan virus baru ini belum pernah diketahui manusia sebelum adanya penjangkitan pertama di Wuhan, China pada Desember 2019. Merasa lemah, demam, batuk kering, merupakan gejala yang paling umum dirasakan oleh penderita COVID-19. Beberapa pasien mungkin dapat merasakan sakit dan nyeri, hidung tersumbat, ingusan, sakit tenggorokan, bahkan diare. Gejala-gejala tersebut biasanya terasa ringan. Beberapa orang yang terinfeksi bahkan tidak memperlihatkan gejala-gejala tersebut, dan mereka merasa baik-baik saja. Lebih dari 80% orang yang terjangkit virus ini dapat sembuh dengan sendirinya tanpa membutuhkan perawatan yang khusus. Hanya 1 dari 6 orang yang terjangkiti virus COVID-19 ini yang benar-benar akan merasakan sakit yang serius ditandai dengan kesulitan bernapas. Orang-orang yang sudah berumur dan memiliki riwayat penyakit berat seperti tekanan darah tinggi, masalah jantung, atau diabetes adalah orang-orang yang berpotensi besar mengalami infeksi virus COVID-19 yang jauh lebih serius. Walaupun begitu, jika seseorang merasakan demam, batuk, dan kesulitan bernapas, harus segera menghubungi layanan kesehatan yang telah dirujuk oleh pemerintah setempat. Seseorang dapat terkena virus COVID-19 hanya karena satu tetesan kecil yang berasal dari hidung atau mulut seorang penderita COVID-19. Seseorang yang bersin atau mengeluarkan napas disertai partikel-partikel kecil dari tubuhnya, kemudian partikel-partikel tersebut mengenai permukaan suatu benda, maka jika seseorang menyentuh benda tersebut, ia pun memungkinkan untuk terjangkiti COVID-19. Sebenarnya tidak ada yang dapat memastikan berapa lama virus dapat menempel pada permukaan suatu benda. Banyak faktor yang memengaruhinya, seperti kelembapan, temperatur, dan jenis permukaannya itu sendiri. Walaupun begitu, jika kita merasa benda tersebut berpotensi mengandung virus, kita dapat membersihkannya hanya dengan desinfektan sederhana. Kita juga dapat membersihkan tangan kita dari virus dengan sabun dan air yang mengalir. Sampai saat ini, belum ditemukan vaksin atau obat
untuk menyembuhkan virus dengan masa inkubasi 1-14 hari ini. Oleh karena itu, sebaiknya kita menjaga diri kita dengan melakukan tindakan-tindakan preventif seperti menjaga jarak aman ketika berbicara dengan seseorang, yakni sekitar 1 meter, selalu mencuci tangan dengan sabun, hindari menyentuh mulut, hidung, dan mata, serta tingkatkanlah imun dan iman kita. Semoga Tuhan selalu melindungi kita dari mara bahaya. Amin. Sekarang, bersiaplah untuk pertanyaan selanjutnya. Jangan lupa sertakan kembali nama, kelas, pada jawaban di kolom komentar. Menurut Anda, apakah sila pertama dalam Pancasila dapat mencegah kita dari serangan virus corona? Jangan lupa berikan alasan yang mendukung jawaban Anda tersebut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran jarak jauh kali ini. Sampai jumpa.